Halo semuanya, di video ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial ini. Ya, kita bisa lihat di atas, kita punya y double dot plus 3y dot plus 2y sama dengan r pangkat minus t. Kemudian initial condition yang ditetapkan adalah zero initial condition. Bagaimanakah cara kita untuk menyelesaikan ini? Saya akan menggunakan Laplace transform. Ya, jadi kita ikuti caranya ya. Kita lihat. Jadi pertama kita transform time domain function ini ke dalam Laplace transform. Jadi kita kasih tanda seperti ini, transform itu Laplace, maka y double dot dia berubah menjadi s kuadrat dikali y s, y-nya kapital ya. Kemudian 3y double dot menjadi 3s y of s. Kemudian 2y-nya berubah menjadi 2y of s. Nah, e pangkat minus t itu dia berubah menjadi 1 per s plus 1. Oke. Nah, kalian bisa cari e pangkat minus t itu jadi 1 per s plus 1 itu di Laplace table. Nah, sekarang setelah itu kita kelompokkan yang di bagian y-nya. Jadi y-nya kita keluarkan dari persamaan seperti ini. Kita punya s kuadrat, kemudian ditambah 3s ditambah 2. Itu sama dengan 1 per s plus 1. Maka kita dapat bahwa y of s-nya itu 1 per s kuadrat tambah 3s plus 2 dikalikan dengan 1 per s plus 1. Oke. Nah, ini kita bisa melakukan partial fraction. Oke. Nah, partial fraction kita harus tahu dulu strateginya ini. Jadi kita mesti lihat apakah akar-akarnya kompleks ataukah akar-akarnya real, terus kemudian apakah dia punya akar yang sama misalnya atau akar-akarnya beda-beda semua. Coba kita sekarang cari dulu ya akar-akar dari term yang sebelah kiri nih. Jadi term yang sebelah kiri itu kalian bisa lihat bahwa s kuadrat plus 3s plus 2 itu akar-akarnya ternyata min 1 dan min 2 ya. Jadi dia bisa kita tulis sebagai s plus 2 sama s plus 1 toh. Oke. Jadi kalau s plus 2 s plus 1 dikalikan dia bakal jadi s square plus 3s plus 2. Nah, ini dikalikan dengan 1 per s plus 1. Nah, ternyata keseluruhan dari denominatornya ys ini dia punya akar kembar nih, minus 1 ya. Jadi dia bisa kita tulis sebagai 1 per s plus 1 kuadrat kita kalikan dengan 1 per s plus 2. Nah, kalau kita mau menggunakan partial fraction, kita harus mengambil ini ya, ada dua bagian nih, 1 per s plus 1-nya. Oke. Sekarang kita coba cara partial fraction ya. Dari cara partial fraction. Tujuannya partial fraction itu apa? Dia adalah memecah term yang ini menjadi penjumlahan beberapa term yang setiap termnya itu kita bisa temukan di Laplace table. Oke. Jadi saya tulis di sini y per s itu kita bisa tuliskan sebagai a dibagi s plus 1. Ini yang utama tadi yang square. Tapi kita juga perlu mengambil yang pangkat satunya nih, s plus 1-nya. Oke. Kemudian ditambah lagi dengan c dibagi s plus 2. Jadi ada s plus 1 square, ada juga s plus 1 karena dia akarnya kembar. Oke. Nah, setelah itu kita tentunya hanya perlu mencari faktor a, b, dan c-nya nih. Jadi semua kiri dan kanan kita kalikan dengan 1 per s di kiri dan kanan. Jadi left right multiply dengan s plus 1 kuadrat dikali s plus 2. Jadi kiri kanan kita kalikan yang sama. Oke. Jadi kiri kanannya itu dia tentu ini ya.
saya ini. Sorry, bukan plus tapi kali ya. Oke. Nah, nanti jadinya yang salah satu sisi akan jadi 1, sisi yang lain akan semua akan di atas nih. Jadi saya bisa tuliskan 1 sama dengan ini A dikalikan S plus 2, oke, tambah dengan B dikali S plus 1 plus 2 nih. Oke, terus ditambah dengan C dikali ini S plus 1 square. Oke. Nah, jadi setelah ketemu seperti ini, kita mau mencari faktor A, B, dan C. Ya. Mungkin kalian bertanya kenapa ini yang sebelah kiri jadi 1. Ya, ini jadi 1 karena kalau kita mengalihkan yang bagian kanan ini dengan S plus 1 square dan S plus 2, dia jadi 1 kan. Nah, itulah dari mana datangnya 1 gitu. Oke, kita lanjutkan. Jika kita mau mencari yang paling mudah, kita mencari sekitar 2. Kita mau cari A dulu ya. Misalnya kita mau cari A, maka masukkan S sama dengan minus 1. Oke. Ketika S masuk minus 1, maka yang kita peroleh adalah 1 sama dengan A dikali minus 1 plus 2 ditambah B minus 1 plus 1. Ini S plus 2, kemudian plus C dikali minus 1 plus 1 square. Ya, jadi B dan C dikalikan dengan 0, maka sisanya hanya A, jadi 1 sama dengan A dikali 1. Maka jawabannya adalah A itu adalah 1. Oke, itu caranya ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita mau menambahkan C, kita masukkan S sama dengan minus 2. Oke. Jadi kita tulis 1 sama dengan A dikali minus 2 plus 2, 0 kan. Jadi A dikalikan dengan 0, kemudian kita B juga dia punya 0 juga di sini. Ya. Tapi yang C tidak 0 ya. Jadi ini minus 2 plus 1 square. Maka hasilnya adalah 1 sama dengan C dikalikan minus 2 plus 1 jadi minus 1 kan, jadi minus 1 square. Maka C-nya nilainya 1 juga ya, saya kasih hijau di sini. Jadi C-nya adalah 1. Sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan B? Jadi untuk mendapatkan B, itu kalau kita masukkan lagi minus 1, ya kita kan punya 3 akarnya. Minus 1-nya ada 2, minus 2-nya ada 1. Tapi kalau kita masukkan lagi minus 1, maka kita akan dapatkan nilai A lagi nih. Kita nggak bisa dapetin B. Jadi caranya adalah, saya tulis dulu ya, ini persamaan awal kita, A dikali plus 2, ini ada B dikali ini plus 1, S plus 2 di sini, plus C, S plus 1 square. Nah, caranya adalah kita ambil turunan terhadap S ya. Kiri dan kanan kita ambil turunan terhadap S. Jadi ini turunan terhadap S, kiri dan kanan. Oke. Nah, yang sebelah kiri itu hasilnya adalah 0. Kalau yang sebelah kanan ini AS plus 2 dia jadi A saja. Oke. Kemudian karena BS plus 1, S plus 2 ini kan dia sebenarnya adalah S square plus 3S plus 2. Maka dia adalah B dikali 2S plus 3. Nah, yang terakhir S plus 1 square itu turunannya adalah simply dia 2 dikali S plus 1. Jadi 2-nya turun ke bawah. Nah, setelah itu barulah kita masukkan S sama dengan minus 1 ke persamaan ini. S sama dengan minus 1. Maka hasilnya adalah 0 sama dengan A ditambah
B dikali 2 dikali minus 1 plus 3 ditambah B dikali 2 dikali minus 1 plus 1. Jadi faktor C-nya hilang, maka kita hanya punya A-nya kan 1, kita udah tahu ya, dia jadi 1 plus B. Oke, maka jawabannya adalah B adalah minus 1. Jadi kita udah tahu bahwa dari ketiga persamaan ini A itu adalah 1, B-nya minus 1, C-nya itu 1. Oke. Jadi yes, secara total adalah 1 per S plus 1 square sama dengan B per S plus 1 kemudian C per S plus 2. Nah udah gini mudah nih, jadi kita tinggal cek di Laplace table ya, bahwa YT itu dia adalah Laplace inverse dari YS kan ya. Jadi dia adalah Laplace inverse dari kesemua term itu. Oh sorry, ini kok B nya sebelum ganti. Saya ganti ya. Ini minus 1, ini 1. Oke. Nah, jadi di sini adalah Laplace inverse per S plus 1 square, terus ini dikurangin 1 per S plus 1, dan ini ditambah 1 per S plus 2. Di finalnya dia adalah T dikali E minus T, yang ini adalah E pangkat minus T, yang ini adalah E pangkat minus 2T. Oke, jadi kalau faktornya kita keluarkan, dia jadi T minus 1. Oke, ini jawabannya ya. Semoga membantu.